Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan melanjutkan pembahasan tentang bocoran light novel dan Danmachi Volume 18 yang berisi tentang syarat kemenangan wargame melawan Freya Familia. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Melanjutkan kepingan tentang bocoran light novel dan Danmachi Volume 18. Seperti halnya kejadian wargame yang terjadi di anime season 2 Danmachi antara Hestia Familia melawan Apollo Familia. Keputusan wargame antara Freya Familia dan Hestia Familia juga melalui proses diskusi yang dihadiri oleh para dewa dan dewi di kota Orario. Dalam Denatus tersebut menghasilkan permainan seperti apa yang akan dipertaruhkan dalam wargame tersebut. Sebutlah jika di anime season 2, wargame yang dimainkan adalah permainan benteng. Sedangkan untuk wargame yang akan dimainkan antara Freya Familia dan Hestia Familia adalah wargame hide and seek, atau yang sering kita kenal dengan sebutan petak umpet. Hasil Denatus itu juga memutuskan beberapa aturan, diantaranya larangan terhadap beberapa tindakan yang dapat mengganggu permainan wargame. Serta diputuskan juga lokasi dan siapa saja yang berhak berpartisipasi dalam wargame terbesar di kota Orario tersebut. Informasinya, wargame antara Freya dan Hestia Familia akan berlangsung di reruntuhan kota Orza. Tempat itu merupakan reruntuhan besar yang dibangun di atas danau besar di sekitar pegunungan Beol. Reruntuhan itu berada di sebelah barat laut kota Orario. Mungkin jika kalian pernah menonton anime Danmachi Season 2, kalian pasti tidak akan merasa asing dengan nama Pegunungan Beol. Selain itu, format untuk aturan wargame juga sudah ditentukan, yaitu wargame akan terjadi antara Freya Familia dan Hestia Familia, di mana Freya Familia mendaftarkan seluruh anggota familianya. Sementara itu, Hestia Familia diperbolehkan mendapat bantuan dari familia lain. Familia yang dimaksud di sini bukan hanya petualang dari familia lain saja. Bahkan dewa-dewi yang ingin membantu Hestia Familia dapat ikut serta juga dalam permainan wargame tersebut. Akhirnya permainan wargame dimulai. Aliansi para dewa-dewi dan Hestia Familia berkumpul di sisi barat pegunungan dekat dengan laut dan berseberangan dengan desa Edas. Seperti halnya permainan petak umpet pada umumnya, khusus untuk Freya Familia diberikan kesulitan kemenangan tambahan, yaitu Freya Familia harus menemukan dan mendapatkan bunga yang hanya dibawa oleh para dewa-dewi yang berpartisipasi dalam membantu aliansi Hestia Familia di dalam wargame tersebut. Sementara itu, syarat kemenangan aliansi Hestia Familia adalah aliansi Hestia Familia harus mampu menemukan Dewi Freya dan mengambil bunga pada Dewi Freya. Dikarenakan format syarat kemenangan inilah, Asfi, petualang berjuluk Andromeda dari Hermes Familia, dilarang dan tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam wargame kali ini. Dalam hal ini, keberadaan Asfi dianggap individu yang dapat mengganggu permainan wargame. Pasalnya, kemampuan terbang yang dimiliki oleh Asfi merupakan kemampuan yang tergolong curang dalam wargame bertipe hide and seek. Sebagai contoh, dalam volume 17, Asfi dapat dengan mudah menemukan keberadaan Belkranel dan Dewi Freya, yang membuat Asfi bisa saja dengan cepat mengantar Dewi Hestia menuju ke kamar Freya secara akurat. Padahal, di atas kertas butuh waktu lama untuk mencari keberadaan Bel, yang pada saat itu berada di markas Folkvanger tempat Freya Familia berkuasa. Dari sisi lain, di sisi Freya Familia memulai permainan wargame dan menjadikan sisi barat reruntuhan sebagai tempat persembunyian Dewi Freya. Sementara itu, para dewa-dewi aliansi Hestia Familia akan bersembunyi dengan mengambil lokasi di sisi timur, dan di antara mereka ada sebuah kuil di tengah reruntuhan. Sebagai info, terdapat lebih dari 800 orang dari 47 familia yang berpartisipasi dalam permainan perang wargame kali ini. Dianceh Familia, yang dikenal dengan familia yang unggul di bagian pengobatan,
Diancie Familia tidak akan berpartisipasi dalam wargame. Dan anggota Familia Diancie Familia mendapat tugas dari guild untuk berjaga di pintu keluar reruntuhan, tempat mereka akan merawat luka para peserta wargame nantinya. Selain itu, Ganesha Familia juga ditugaskan untuk menjadi tim pengawas dan menjaga keamanan selama permainan wargame berlangsung. Sebelum permainan wargame dimulai, setiap para dewa dan dewi diharuskan mengenakan bunga pada mereka. Dan jika bunga mereka diambil oleh musuh, keseluruhan familia, yang berarti dewa atau dewi familia, beserta anggota petualang dari familia yang dibawanya, yang diambil oleh bunganya akan didiskualifikasi dan dianggap gugur dalam permainan wargame tersebut. Peraturan tambahan lainnya adalah, dalam wargame, para petualang dilarang untuk melukai dewa. Jika melanggar aturan tersebut, pemain akan diancam dengan sanksi berupa diskualifikasi dalam wargame tersebut. Dalam hal ini membuat keuntungan besar, apalagi dalam aliansi Hestia Familia, terdapat dewa atau dewi yang dapat bertarung untuk melawan. Salah satunya adalah Dewa Takemikazuchi. Dalam wargame tersebut, Dewa Takemikazuchi membuat banyak keunggulan. Di antaranya, Dewa Takemikazuchi mampu menjatuhkan 20 petualang tingkat kedua atau 1 petualang tingkat pertama, menyebabkan semua orang kesal dan mengatakan bahwa dia harus pergi bertarung di garis depan. Aliansi Hestia Familia diuntungkan dengan pemimpin pasukan sekutu yang dikomandai langsung oleh palum cerdik, yaitu Liliruka Arde, yang sempat mendapat pelatihan khusus oleh komandan terkuat dan terpintar dari Loki Familia, yaitu Finn. Biarpun Lily mengatakan di sisi lawan atau di sisi Dewi Freya Familia memiliki strategi cerdik, yaitu elf yang bernama Hedin Selan, yang merupakan ahli taktik yang jauh lebih baik dari Liliruka Arde. Akan tetapi, Liliruka Arde bertekad untuk memimpin semua orang menuju kemenangan. Nah, sekian bocoran untuk syarat kemenangan melawan Freya Familia dalam wargame di Light Novel Danmachi volume 18. Saatnya Saweria Time. Terima kasih untuk Novumi atas sawerannya. Sawerannya sangat membantu. Bagi sobat anime yang ingin sawer petualang anime, dapat nyawer petualang anime melalui link Saweria di deskripsi video. Sebagai penutup, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe, ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.